Ali Kabiai, UPM sudah punah, yang ada hanya KKB di pegunungan. Jayapura, tokoh pemuda Papua Ali Kabiai mengatakan kondisi organisasi Papua Merdeka UPM saat ini sudah punah, sedangkan yang ada sekarang melakukan tindak kekerasan di Papua hanya kelompok kriminal bersenjata KKB di pegunungan. Pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak. Pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Papua saat ini selalu merujuk pada kata kunci UPM dan KKB. Kata tokoh pemuda Papua Ali Kabiai dalam keterangan diterima antara kondisi saat ini keadaan di Papua. Menurut Ali Kabiai, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelum, yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI adalah UPM atau Organisasi Papua Merdeka. Diakui Ali, UPM telah sadari dulu menjakiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai atau pesisir Papua, dan UPM dulu sekali lahir dari gerakan spiritual bahwa tanah air kekerasan. Jadi cerita bermula dari 1963. Aser Dometekai yang merupakan mantan kepala distrik Temtah, Kabupaten Jayapura. Kemudian muncul juga gerakan pro kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964. Tokohnya adalah Terianus Arunggear. Organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka UPM. Dana nama UPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari, ungkapnya. Seiring berjalan waktu, lanjut Ali Kabiai, pergolakan UPM pada waktu itu orang Papua pantailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksi, namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah, dan berjalannya waktu kesejahteraan orang Papua pantai mulai menjadi perhatian pemerintah. Ali menyebut fakta saat ini bukti telah banyak anak-anak Papua pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil, juga diberikan jabatan-jabatan fungsional. Juga anak-anak pantai mengabdi kepada negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Polri, kesempatan di berbagai bidang olahraga. Pemerintah NKRI juga memberikan kesempatan seluas-luas para pemuda Papua belajar dengan beasiswa, membuat banyak para pemuda Papua yang sukses di berbagai bidang, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Bahkan anak-anak Papua juga sukses di luar negeri, memberikan kebanggaan negara sehingga mereka merasa puas atas perhatian dari pemerintah. Belum lagi banyak infrastruktur dan pembangunan di Papua mulai dapat dinikmati masyarakat Papua, ungkap Ali Kabiai. Setelah para tetua mereka meninggal, menurut Ali Kabiai, pada titik inilah UPM sudah tidak ada alias sudah punah, karena secara tidak langsung gerakan UPM tidak dilanjutkan oleh penerus keluarga mereka. Sebagai contoh, sebut Ali Kabiai, Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu, Teis Hiu Eluai, yang merupakan tokoh perjuangan Papua Merdeka. Ini anaknya Yanto Eluai telah mendapat kepercayaan diri masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan terus melakukan terobosan bersama pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Ali Kabiai mengakui ketika negara sudah sangat memberikan perhatian kepada masyarakat Papua, baik kesejahteraan, kesempatan belajar, dan menduduki pemerintahan yang dulu mereka menyebut dirinya UPM sekarang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Dan bila ada yang masih menyebut diksi UPM TPNPB, mereka adalah bagian penyusupan politik, bukan murni dari mereka, karena sesungguhnya mereka sudah punah. Omong kosong jika ada UPM TPNPB, karena yang ada sekarang ini adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berada di area pegunungan, ujarnya.
3 polisi ditembak KKB, situasi masih mencekam. Melansir dari jpnn.com, Jayapura, prajurit TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabiding Lokasi 3, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegubin, Papua, Sabtu. 3 anggota polisi dilaporkan terkena tembakan. Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri, mengatakan dari laporan yang diterima, insiden tersebut berawal saat adanya laporan dari tukang ojek yang mengaku telah terjadi pemalangan di dekat SMKN setempat diduga dilakukan KKB yang terlihat membawa 3 pucuk senjata api. 3 pucuk senjata api laras panjang. KKB sempat menembaki saksi, namun tidak kena dan melaporkan insiden yang dialaminya ke Polres setempat, ungkap Fakiri di Jayapura, Sabtu. Kemudian anggota TNI dan Polri ke tempat kejadian perkara TKP hingga terjadi baku tembak hingga menyebabkan 3 personel polisi terluka. Adapun personel Polri yang terluka yaitu Bribtu F. Romsumbere terkena tembakan di lengan kanan atas, Bribda Jinudin alami luka tembak di telinga kanan, dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di bagian tangan. Mereka sudah mendapat penanganan medis di RSUD Oksibil, kata Irjen Fakiri. Ketika ditanya KKB itu, Kapolda Papua mengaku dari laporan terungkap pelaku dari kelompok Yuripinus Kalak Mabin